Sobat investor semua, hari ini spesial banget karena gue pengen bikin video bagaimana mengubah 50.000 menjadi 11 juta dalam investasi di Ethereum. Kira-kira mungkin nggak sih nominal tersebut dicapai? Penasaran? Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke sana, sobat investor seperti biasa, gue harus ada disclaimer dulu. Pertama, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya itu adalah penurunan. Nah, oke, kita coba masuk ya. Mungkin nggak sih 50.000 menjadi 11 juta? Ya. Dan butuh waktu berapa lama untuk mengubah nominal tersebut? Oke, di sini awal-awal mungkin gue akan menjelaskan dulu kenapa gue memilih angka 50.000. Kenapa gue nggak milih yang lebih besar lagi? Kenapa gue nggak milih tujuannya itu sampai miliaran? Biasanya sampai miliaran. Kenapa? Karena tujuan gue di sini adalah mencari nominal yang seminimum mungkin, yang affordable mungkin supaya orang bisa mulai. Karena banyak orang yang mungkin di luar sana bikin konten yang mungkin dia gede nominalnya tapi untuk achieve-nya itu agak sulit gitu. Dan gue mencoba untuk mencari seoptimal mungkin lah gitu ya. Nah makanya 50.000 11 juta. Tapi apakah possible? Dan berapa lama? Berdasarkan kalkulator yang ada di aplikasi Pintu ya. Jadi ada salah satu aplikasi cryptocurrency namanya Pintu juga. Itu ada namanya set nabung rutin. Jadi nabung rutin itu untuk kita lihat nih. Kalau misalkan kamu mulai invest dari 1 tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, itu berapa sih hasilnya? Jadi kamu bisa lihat nih, berapa hasilnya. Nah, di situ ketika kalau misalkan kamu invest 1 tahun lalu berdasarkan data saat ini, kamu udah bisa mendapatkan 11.756.000-an. Itu berdasarkan data saat ini. Bisa jadi data saat ini berbeda dengan data masa depan. Pertanyaannya, apakah bisa nggak sih dapat nominal yang sama? Jawabannya adalah mungkin iya, mungkin tidak. Ya, jadi itu kan hanya kayak berdasarkan kinerja masa lalu. Tapi artinya di sini adalah punya potensi sobat investor. Dan bisa loh gitu loh dari nominal cuma 50.000. Bagaimana sih strateginya sekarang? Oke, strateginya mungkin yang gue bisa sharing ke sobat investor adalah yang pertama, strateginya itu adalah sisihkan nominal pendapatan setiap minggunya. Jadi 50.000 itu per minggu guys. Ya, lo sisihin 50.000 per minggu sampai 1 tahun. Kalaupun lo sampai 1 tahun, itu sebenarnya kalau lo nabung biasa doang, itu sekitar 2.650.000. Tapi karena ada efek dari return-nya atau dari hasil kenaikannya, itu bisa sampai 11 juta yang tadi gue bilang gitu kan. Nah, itu guys. Jadi pertama adalah sisihkan nominal pendapatan kalian setiap minggunya. Let's say 50.000 yang seperti gue bilang tadi. 50.000 selama 1 tahun tuh. Ya, jadi mungkin kayak berarti kan kalau misalnya sebulan itu 50 berarti 200 lah jatuhnya. Terus aja kalian per minggu kalian sisihin. Ya, nah masalah nyisihin ini itu agak tricky juga guys. Kalau orang yang bilang 50.000, aduh susah nih gitu ya untuk dicapai. Sekarang gini, kamu punya kebiasaan apa? Ya, kamu punya keinginan apa? Misalkan kamu biasa nongkrong di tempat yang mahal. Kamu coba jadwal nongkrong kamu 1 hari itu kamu hilangin dulu. Ya anggapnya
hasil dari yang semestinya lo keluarin buat tongkrongan itu lo investasiin. 50.000 kan biasanya lo salah satu kopi mahal kan segitu harganya kan kalau lo nongkrong, atau mungkin lo makan sama minum aja 50.000 gitu lo satu. Jadi jatah untuk satu hari itu aja lo bisa ambil gitu demi masa depan lo gitu. Itu salah satu alternatif yang gue tawarkan ya, atau yang gue suggestkan. Nah terus juga lo bisa dari sisi lain kayak lo punya kebiasaan apa, rokok misalkan. Ngerokok sendiri, lo kalau nggak sanggup untuk berhenti, lo kurangin aja rokok lo gitu. Lo kurangin rokok lo sampai akhirnya terkumpul nih gocap nih dalam seminggu gitu. Baru nanti lo tinggal minggu depan juga begitu, minggu depan juga begitu, minggu depan juga begitu. Jadi jatah rokok lo kurang gitu. Misalkan lo tadinya banyak banget rokok jadi dikurangin, dan hasil dari pengurangan rokok itu lo investasiin. Atau mungkin lo bisa mencari pekerjaan tambahan, part time job, terserah lo sih gitu. Cuman menurut gua 50.000 itu adalah angka yang menurut gua cukup bisa diterima masyarakat ya, terutama middle ke bawah atau menengah ke bawah gitu. Kecuali gue nyuruh lo kayak invest 1 juta dalam seminggu, itu kan berat gitu ya. Makanya 50.000 gitu. Seperti itu guys. Jadi pertama adalah cari nih income-nya per minggu yang 50.000. Entah bentuknya itu kalian mengurangi dari kebiasaan kalian, entah itu dari tambahan pekerjaan kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah pelajari instrumen yang kamu investasikan. Ini kan contohnya kalau kamu investasi di Ethereum kan, ya di Ethereum loh, bukan cryptocurrency lain. Kalau di Ethereum sendiri, ya kalian pelajari gitu. Ethereum itu seperti apa sih? Nah, terus juga kalian pelajari kurvanya. Misalkan, kamu kan bisa lihat tuh, kira-kira dalam setahun terakhir progresnya kayak gimana ya, bentuk kurvanya seperti apa ya. Oh, kenapa dia sempat terjadi penurunan di bulan ini? Oh, seberapa turun nominal tersebut? Jadi kamu bisa mengimajinasikan sebelum kamu mencapai nominal tersebut, penurunan yang kamu harus hadapi itu seberapa besar gitu. Jadi kamu bisa paham itu gitu. Dan ketika kamu paham terjadi penurunan tersebut itu bisa sampai segitu, kamu akhirnya jadi lebih tenang dalam berinvestasi. Karena banyak orang juga yang memang dia panik ketika ngelihat penurunan dari cryptocurrency. Dan gue tidak menyalahkan sama sekali ya. Karena cryptocurrency itu not for everyone menurut gue. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang belum siap terhadap profil resiko tersebut. Tapi bisa nggak dia suatu hari siap? Bisa. Tapi mungkin nggak langsung gitu kan. Seperti itu. Jadi kalian harus benar-benar pelajari instrumen yang kalian investasikan ini ya. Entah dari kurvanya, entah dari sisi info-info terbaru soal Ethereum, terus juga tentang info-info lah yang ada gitu ya. Dan cara berinvestasi, ya kan, sistemnya seperti apa, bagusnya kayak gimana. Oh misalkan kamu, oh iya nih dalam seminggu ini kayaknya gue ngincar yang pas titik terendahnya aja deh gitu. Pas harganya lagi rendah banget gue beli gitu. Atau mungkin kalian tipikal yang udah tanggal segini gitu ya. Jadi lu dollar cost averaging-nya atau investasi rutinnya itu pada tanggal-tanggal tertentu gitu loh. Setiap seminggu itu. Kayak gitu. Lalu yang selanjutnya strategi gue adalah set tanggalnya. Nah set tanggal ini tuh bener-bener penting juga guys. Jadi lu bisa taruh di handphone kalian, itu kan ada tuh kalender. Nah kalender itu kalian misalkan setiap hari Jumat gue mau nyisihin dana gue 50.000 ya gitu. Jadi per hari Jumat itu lu udah kasih notifikasi. Jadi nanti ketika lu misalkan lagi kerja atau apapun, diingetin nih. Berarti saatnya sekarang untuk invest seperti itu. Jadi bisa tuh dengan metode seperti itu. Yang penting kalian udah tahu jadwalnya seperti apa gitu. Itu mungkin yang bisa gue sharingin ke sobat investor juga gitu loh, soal strateginya seperti itu. Nah masalah hasil ya, hasil itu kan dia bisa lebih daripada yang diharapkan, bisa kurang. Jadi lu berpikir bahwa yang gue omongin tadi 11 jutaan, itu dia bisa lebih dan bisa jadi kurang gitu. Itu merupakan berdasarkan performa masa lalu. Performa masa depan itu belum tentu sama. Bisa jadi sama, bisa jadi lebih, bisa jadi kurang gitu. Tapi intinya adalah uang kalian itu punya potensi untuk berkembang gitu. Nah kalau misalkan, oh iya dia berkembang tapi nggak yang sampai 11 juta, cuma sampai 8 juta. Ya itu pun juga udah alhamdulillah gitu. Lo cuman ya istilahnya kalau dalam setahun
lo bisa terkumpul 2.650.000 nih. Ya kalau udah naik sampai 8 juta kan gede banget. Itu aja juga instrumen investasi lain juga belum tentu bisa achieve segitu gitu. Jadi mungkin terhadap apa yang kita dapat kita syukuri aja. Kalaupun misalkan dia ternyata hasilnya tidak begitu bagus ya, misalkan cuman untung tipis atau apa, oh ya udah gitu. Itu pilihan ada di kalian. Kalau gue seandainya terjadi seperti itu, yang gue lakuin adalah gue tetap lanjutin investasi gue gitu. Mungkin berarti momennya itu bukan di tahun pertama, biasanya mungkin di tahun kedua atau di tahun ketiga gitu kan. Tapi pasti akan ada momennya sih, kalau kalau menurut gue berdasarkan masa lalu tuh ada momennya. Momen dimana tuh dia kalau naik gitu loh, itu ada momennya gitu. Tapi kita nggak ada yang tahu momennya itu kapan gitu. Jadi pada saat itu ya kita hanya bisa rutin aja. Atau mungkin kalau misalkan suatu saat nanti lo takut atau apa, eh, ya udah gitu, lo diemin aja, lo nggak usah lanjutin investnya. Jadi lo taruh aja, nanti setahun kemudian atau 2 tahun kemudian lo buka, tiba-tiba udah segini gitu. Kayak gitu sih. Coba aja lu bayangin misalkan gini. Lihat nggak dulu Bitcoin, ya kan? Bitcoin, kalau lu sebenarnya punya Bitcoin dari 7 tahun lalu, sekarang nominalnya itu satu Bitcoin aja itu udah 500 juta ke atas gitu. Kalau lu punya pada saat yang nominalnya 100 juta, ya 100 juta dan lu udah beli satu Bitcoin aja, sekarang lu udah punya 500 juta gitu. Itu naiknya udah signifikan gitu. Jadi tetap gitu, lo harus lihat potensial ke depan juga. Tetapi di samping adanya potensi, kamu juga harus pahami ada yang namanya risiko. Nah, risiko dalam cryptocurrency, terutama Ethereum ini, itu besar, sama dengan perkembangannya, gitu. Jadi kalau misalkan satu investasi itu naiknya bisa menjulang banget, pasti dia turunnya juga bisa menjulang juga, gitu. Tapi balik lagi, kemampuan kita untuk melihat potensi seperti apa. Dan pesan gua yang terakhir adalah pergunakanlah uang dingin. Uang dingin adalah uang yang kalian yang kalian sisihin terus kalian nggak anggap itu uang itu ada gitu loh. Anggap aja ya udahlah gue sisihin aja gitu. Kayak lu misalkan ngabisin untuk gue pengen beli inilah, pengen beli itu, atau gue pengen minum lah atau apa. Ya udah anggap aja kayak duit kayak gitu, abis itu hilang gitu. Anggaplah duit seperti itu. Padahal sebenarnya nggak hilang guys gitu. Cuman itu adalah strategi di mana supaya sobat investor semua tidak panik ketika turun itu terjadi. Karena banyak banget orang yang panik ketika turunan itu terjadi gitu ya. Di saham aja begitu, apalagi di cryptocurrency yang resikonya pun lebih besar. Lagi-lagi ini merupakan pemikiran gue aja gitu loh. Dan sekarang pun gue menerapkan itu ya. Perlahan gue coba untuk per minggu di Ethereum kayak 50.000, 50.000, 50.000, 50.000. Dan sejauh ini kan ya baru beberapa minggu kan, dan gue update terus ke kalian kan. Nah di sini mudah-mudahan kalian bisa ada jadi gambaran juga nih, bakal jadi seperti apa yang terjadi, penurunannya seberapa dalam gitu. Jadinya di situ mungkin bisa menjadi masukan kalian juga sebelum kalian mulai berinvestasi. Seperti itu sobat investor, dan ini tidak untuk semua ya. Artinya kalau kalian emang yang belum siap atau belum berani nggak masalah gitu. Tapi ya balik lagi, itu beberapa yang harus kalian lakukan untuk mencapai nominal tersebut ya. Bayangin aja, dan nominalnya berapa jadi bisa segede itu gitu loh. Itu kalau gue sih begitu. Seperti itu. Buat sobat investor yang tertarik untuk mulai investasi di aplikasi Pintu untuk cryptocurrency, kalian bisa pakai kode referral gue juga. Nah untungnya apa? Untungnya kalian bisa dapat bonus sampai 1 juta, dari 5.000 sampai 1 juta. Jadi tergantung kamu dapatnya berapa gitu. Lumayan kan kalau misalkan kalian pakai kode referral gue bisa dapat segitu gitu. Buat tambahan-tambahan investasi lah seperti itu. Oke, gitu aja. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, kalian bisa share aja sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.